Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai pengelolaan biaya pendidikan. Di mana materi ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan untuk mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwa pendidikan merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh setiap bangsa untuk mencapai kemajuan. Kualitas pendidikan masyarakat yang baik tentunya akan memberikan efek positif bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Pendidikan memiliki banyak aspek yang harus dikelola secara baik dan benar. Di antaranya seperti konsep dasar administrasi, manajemen kesiswaan, manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana, serta yang lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen yang baik dalam dunia pendidikan. Nah, salah satu yang menjadi aspek utama dalam manajemen pendidikan ialah konsep dasar dalam mengelola pembiayaan pendidikan. Hal ini perlu mendapat kajian tersendiri, mengingat hal tersebut merupakan komponen yang sangat penting dan paling menentukan keberhasilan setiap usaha pendidikan. Dana merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan. Manajemen pendidikan berbeda dengan manajemen perusahaan yang lebih berorientasi kepada profit atau laba. Nah, manajemen pendidikan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya atau yang akan dicapainya. Apabila pengelolaan biaya pendidikan sudah dilakukan dengan tepat, tentu akan mempermudah kelangsungan proses pendidikannya. Oleh karena itu, perlu kita memahami tentang bagaimana pengelolaan biaya pendidikan yang baik dan benar. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu pengertian dari pengelolaan biaya pendidikan. Yang pertama, kita artikan dulu pengelolaan, di mana pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Nah, manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan pada lingkungan tertentu, terutama dalam bentuk lembaga pendidikan yang bersifat formal. Sementara pembiayaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana pendidikan dengan efisien. Pembiayaan muncul sebagai input yang digunakan untuk setiap kegiatan pendidikan. Tidak hanya terkait dengan mengetahui ataupun menganalisa sumber dana, melainkan juga bagaimana cara penggunaan dana yang efektif dan efisien. Maka, dari pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Nah, dalam pengimplementasiannya sangat menuntut kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Keuangan dan pembiayaan sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan yang memerlukan sejumlah investasi dari anggaran pemerintah dan dana masyarakat. Investasi tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien, serta diarahkan langsung terhadap pencapaian tujuannya. Hal ini merupakan kegiatan manajemen keuangan yang mengatur penerimaan,
pengalokasian, dan pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran. Nah, beberapa kegiatan yang ada dalam pengelolaan biaya pendidikan mencakup 3 hal, yakni perencanaan biaya pendidikan, pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan, serta evaluasi pengelolaan biaya pendidikan. Itu adalah konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu mengenai pengelolaan biaya pendidikan atau biasanya disebut juga dengan manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, selanjutnya kita juga harus memahami tentang konsep dasar pengelolaan biaya pendidikan. Menurut Nanang Fatah, dalam bukunya pada tahun 2000 di halaman 23, mengatakan bahwa anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sisi anggaran penerimaan dan sisi anggaran pengeluaran. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh dari setiap tahun oleh sekolah, baik rutin maupun insidental yang diterima dari berbagai sumber resmi. Nah, adapun contoh anggaran penerimaan pendidikan itu bisa diperoleh dari masyarakat, dari pemerintah pusat dan daerah, dari orang tua, dan dari dana bantuan luar negeri atau bantuan lainnya yang pernah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Adapun anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Adapun anggaran pengeluaran pendidikan itu meliputi pengeluaran untuk pelaksanaan pembelajaran, pengeluaran untuk kegiatan tata usaha sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, dan lain sebagainya. Itu merupakan konsep dasar pengelolaan biaya pendidikan yang sebetulnya hanya berbicara dua, mengenai anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Tujuan pengelolaan biaya pendidikan. Adapun tujuan pendidikan pada dasarnya bermaksud mengembangkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas dengan cita-cita bangsa berdasarkan falsafah dan dasar negara Pancasila. Tujuan administrasi pendidikan berkaitan dengan tujuan pendidikan secara umum, sebab administrasi pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Melalui kegiatan pengelolaan, pengadministrasian atau manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Adapun tujuan-tujuan pengelolaan biaya pendidikan antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah sehingga diketahui atau tercatat, terbukukan dengan jelas bagaimana penggunaan keuangan sekolah. Lalu yang kedua, menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Lalu yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang keempat, memelihara barang-barang atau aset yang ada di sekolah. Yang kelima, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Dan yang terakhir, menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang yang diketahui dan dilaksanakan. Itu adalah tujuan sekolah untuk melakukan pengelolaan biaya pendidikan dengan baik. Nah, adapun prinsip dasar pengelolaan keuangan sekolah yang perlu kita pahami, dalam pengelolaan dana pendidikan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Antara lain yang pertama adalah prinsip keadilan. Prinsip ini dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial ekonominya. Lalu yang kedua ada prinsip efisiensi. Nah, prinsip ini dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. Lalu yang ketiga ada prinsip transparansi. Nah, prinsip ini dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah daerah,
maupun penyelenggaraan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan satuan pendidikan. Sehingga biaya itu dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku dan menghasilkan opini audit yang wajar tanpa pengecualian, ataupun dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan. Lalu yang keempat ada prinsip akuntabilitas publik. Nah, prinsip ini dilakukan dengan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan, orang tua, dan pemerintah. Ada 3 pilar utama yang menjadi syarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. Lalu yang kedua, adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, maupun wewenangnya. Lalu yang ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. Lalu prinsip yang kelima adalah prinsip efektivitas. Nah, prinsip ini seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Efektivitas itu lebih menekankan pada kualitas outcome. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcome-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Itu adalah kelima prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan sekolah. Selanjutnya, kita pun harus memahami mengenai proses pengelolaan keuangan sekolahnya. Menurut Suharsimi Arikunto, pada bukunya yang ditulis tahun 2003, halaman pertama menyatakan bahwa dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan itu meliputi 3 hal, yaitu yang pertama penyusunan anggaran atau budgeting. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan dari tiap-tiap unit organisasinya. Nah, pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan atau kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Lalu yang kedua ada pembukuan atau accounting. Pengurusan ini meliputi 2 hal, yaitu yang pertama mengurusi hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu dalam menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan atau auditing. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran, atau penyerahan uang kepada pihak-pihak yang berwenang. Auditing sangat penting dan sangat bermanfaat bagi 4 pihak. Yang pertama bagi bagian keuangan atau bendahara yang bersangkutan, lalu yang kedua bagi lembaga yang bersangkutan, lalu bagi atasannya seperti pemerintah, yayasan yang menaungi sekolah maupun stakeholder. Lalu yang keempat bagi badan pemeriksa keuangan. Itu adalah proses pengelolaan keuangan sekolah menurut Suharsimi Arikunto. Lalu ada tugas manajemen keuangan menurut Mulyono tahun 2010 pada bukunya halaman 146, yaitu Mulyono menyatakan bahwa tugas manajemen keuangan itu dibagi menjadi 3 fase. Yaitu yang pertama fase perencanaan finansial atau budgeting, yaitu kegiatan mengkoordinasikan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan
secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Lalu yang kedua, pelaksanaan anggaran atau implementation evaluation accounting, yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Dan yang ketiga merupakan evaluasi atau evaluation involus, yaitu merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Nah, itu saja yang bisa disampaikan pada materi pengelolaan pembiayaan pendidikan terkait dengan konsep maupun dasar dari pengelolaan biaya pendidikan. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan bahas lagi lebih mendalam terkait dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan ini, terutama bagaimana sekolah harus bisa menyusun anggaran pendidikan atau anggaran untuk pembiayaan pendidikan. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.